Kita belajar dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang sekarang lagi rame gara-gara lagu Joko Tingkir. Saya ditanya, gimana Gus, apakah lagu Joko Tingkir penghinaan kepada Joko Tingkir? Saya pikir enggak. Justru gara-gara lagu itu orang sekarang kenal dengan Joko Tingkir. Tugas ulama menyampaikan siapa Joko Tingkir. Kan begitu. Kalau cuma Joko Tingkir ngombe dawet, Joko Tingkir arep ngombe dawet, kopi, teh, es teh yo ora apa-apa toh. Salahnya di mana? Kalau saya nggak ada masalah, justru kewajiban para dai mubalek Kiai NU menyampaikan bahwa Joko Tingkir itu ulama yang kemudian menjelma sebagai Sultan Hadiwijoyo yang menjadi Raja Pajang atas bimbingan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau saya nggak ada masalah. Nah, kalau napa kok kula nyinggung Joko Tingkir? Joko Tingkir niku duwe guru namanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Masjid Demak itu kan proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Umpama dibangun kali Kanjeng Sunan Kalijogo dewe mesti dadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Melibatkan semua wali untuk nyengkuyung pembangunan Masjid Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, segenap pengurus MNCNU Cangkringan, jajaran Sanfidiyah dan Syuriah yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka pelantikan GP Ansor dan Ibnu IPPNU yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Cangkringan rahimakumullah. Banser lungguh ning kene malah kepenak. Lungguh wae, lungguh. Duduk saja. Duduk saja. Mas Banser lenggah mawon. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Cek cek, tebak tukang sonnya dandanin dhisik iki kok ngangung apa iki le? Napa son murahan napa? Cek cek. Makan gorengan, minumnya susu. Hai orang Cangkringan, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini, setelah sekian lama saya tidak ada jadwal di Jogja karena kesibukan di luar Jogja. Hari ini saya bisa pulang setelah 10 hari. Saya kemarin tur ke Sumatera Utara, kemudian lanjut ke Jawa Barat, semalam terakhir di Cirebon, baru sampai rumah tadi pagi 4:30, baru ketemu istri tadi, kebetulan pas saya puasan Daud, jadi kamu nganggur deh. Tapi itulah semangat yang pengen saya sampaikan kepada anak-anak Ansor, Banser, Ibnu dan IPPNU. Ketika dikatakan wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi, tidak ada kesuksesan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Maka apa? Seringkali kita menyampaikan, ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae durung mesti mulya.
Diwangi rekoso mawon sone tasik ngangung-ngangung buosok ngoten niku. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sering mengatakan anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya. Makanya sukses itu melalui banyak proses bukan melalui banyak protes. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak Ansor, sahabat-sahabat Banser Ibnu IPPNU. Kenapa? Karena gambaran Ansor hari ini adalah NU masa depan. Artinya apa? Kalau Ansornya ini baik, ya masa depannya insya Allah baik. Masa depan NU baik. NU ini tidak akan pernah mati. Pengurusnya bisa mati, tapi NU-nya tidak akan pernah mati. Betul? Makanya saya tersinggung kalau ada kiai NU yang mengatakan, yuk kita menghidupi NU yuk. Gak ada kiai yang menghidupi NU, yang ada kiai cari hidup dari NU. Kalau Anda mengatakan, yuk kita memperbaiki NU, dengan cara apa Anda memperbaiki NU? Yang ada bukan kita yang memperbaiki NU, tapi memperbaiki diri di dalam NU. Kayak kiai ngomong ya-yaan, yuk kita menghidupi NU. Bukan Pak Kiai, bukan kita yang menghidupi NU, tapi kita yang cari hidup dari NU. Coba sekarang semuanya dijual atas nama NU. Bikin kaos NU, bikin peci NU, blangkon NU, baju NU, jas NU. Yang terakhir saya nggak setuju, sarung NU. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu, sarunge NU, gambare jagat ditaleni, tulisane Nahdlatul Ulama. Nguyuh ora cewek. Atau Anda masuk toilet, sarungnya ra dicopot. Berarti lak nyuwun sewu, gambare NU kon nyawang silitmu. Iki sone kepiye to ya? Kowe tak kekrek ndasmu lho kowe. Endi tukang sone iki? Oh tengah jam. Apa diwalik kowe ngaji aku ngeson? Cek. Didoakan mudah-mudahan sonnya menjadi son paling besar. Sa-RT. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana cara kita berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama? Yang pertama, mari kita pahami misi besar Nahdlatul Ulama di dalam berbangsa dan beragama. Ini ngopo caban seri. Wow, diwale. Sing satset Mas eh. Info, soalnya bosok info. Cek. Wes siji wae kene nggih kontrol kupingku, Cuk. Wes siji wae. Nah. Bagaimana cara kita berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama? Yang pertama, kita harus memahami misi besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama punya dua misi besar. Apa misinya? Yang pertama adalah misi beragama, yang kedua adalah misi berbangsa dan bernegara. Nah, ngomong Pak Sekda, Pak Hardoi, ben NU tenanan. Tapi lah didelok Pak Sekdane NU, rupane kaya besek. NU. Loh, Pak Harto ki apian loh. Ini PSS main di Stadion Magua malah milih ikut pengajian cangkringan loh. Terima kasih Pak Sekda. Aku barangi kudune nonton bal-balan, kan saya komisaris PSS gitu. Tapi saya lagi nggak seneng sama wasit sepak bola. Wasit sepak bola itu kurang ajar, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Ini wasit bal-balan. Tapi yang lebih kurang ajar daripada wasit sepak bola Bapak Sekda, wasit tinju. Ono wong rangkulan dipisah, teman-teman dijarke ini. Kurang ajar. Apa dua misi Nahdlatul Ulama? Yang pertama, misi beragama. Apa yang dimaksud dengan misi beragama ini? Nyuwun sewu. Menjamin berlangsungnya
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik dan benar di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Maka mohon izin, kalau ada orang hari ini mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, ini adalah jebakan Batman dari orang Wahabi. Bapak Ibu, perjanjian di Arab Saudi itu kan dimulai dari As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. As-Saud memegang kerajaan, Abdul Wahab memegang keagamaan. Maka Saudi diidentikan dengan Wahabi. Padahal sebelum itu mohon maaf, Arab Saudi itu identik dengan Ahlus Sunnah. Pertanyaannya kemudian, kenapa Arab Saudi berubah menjadi Wahabi? Karena di Arab Saudi nggak ada organisasi yang bisa menjamin keberlangsungan Ahlus Sunnah sebagaimana Ahlus Sunnah di Indonesia yang terjaga keberlangsungannya karena kehadiran Nahdlatul Ulama. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu cara Wahabi yang akan menipu kita. Dan atas izin Allah, Muhammad bin Salman hari ini mengatakan apa? Perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Abdul Wahab Wahabinya sudah tidak berlaku di pemerintahan Arab Saudi hari ini. Artinya apa? Arab Saudi saja Wahabi modar, kenapa kok malah pindah ke Indonesia? Makanya hati-hati, gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah. Ini mesti cangkeme Wahabi. Dan kebetulan saya salah satu kader NU yang paling banyak dimusuhi sama Wahabi. Kenapa? Saya bilang sama konco-konco sahabat Ansor, Kiai NU itu kan selama ini selalu berebut ikan di kolam yang sama. Coba Anda lihat mana-mana pengajian di kultural. Saiki Gus Miftah, sesuk kono ganti Anwar Zaid, sesuk kono ganti Gus Muafik. Terus seperti itu. Secara internal organisasi itu menguntungkan, tetapi eksternal organisasi tidak menguntungkan. Makanya kemudian apa? Saya mengambil pola yang lain, out of the box. Karena ada kaidah yang bunyinya kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau Anda pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Sopo? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai sing jarang goblok, malah kiai lonte iki ngawur. Kiai jarang kok malah kiai lonte. Wis dilokke kiai lonte ra ono kopine. Info. Sing satset Mas . Matur nuwun nggih. Kuwi apik indase karo blangkone gedhe ndase iki. Seger mbahmu sangit. Karena saya tadi habis buka puasa belum sempat ngopi. Ibu-ibu itu belajar dari kopi, Bu. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Ora kaya raimu diputih-putih ke yuyu. Malah kaya gapura pitulasan. Ning wong wedok ki kula bosen kali bojo kula barang kula bosen. Sing didandani iki ra mung raine termasuk tungkae. Raine wow, tungkae weh menjijikkan. Ku yo ngono lungguh ngarepe kiai tungkae slonjor ke. Nah, kula wangsuli nggih. Ini potensinya besar loh. Kita itu selalu Pak berebut di kolam yang sama dengan ikan yang sama. Sehingga kesannya apa? Kiai NU justru rebutan jamaah yang sama. Nah, saya nggak main itu. Kalau kemudian saya diizinkan sama para masyayikh, saya kemarin terakhir sowan Mbah Yai Dah Ploso. Mbah Yai, umpama kula belas mboten ngaji teng lingkungan NU pripun? Kula tak nyasak di luar NU. Ojo le. Ojo, tetep kudu mau bagi. Akhirnya apa? Saya out of the box.
Karena segala sesuatu kalau jumlahnya sedikit itu mahal. Barang itu kalau sedikit berarti barang antik, kalau antik langka, kalau langka harganya mahal. Maka di mana-mana saya mahal kecuali di cangkringan. Belas ora jelas. Nah. Jadi apa? Mencoba metode baru. Bagaimana kemudian internal NU tetap digarap, tapi secara eksternal kita juga kuat. Lah, langkah saya inilah yang kemudian dimusuhi oleh para Wahabi. Maka coba Anda lihat, terus tarung di media sosial. Lah kiai-kiai NU itu banyak Pak, yang terkenal masyhur di internal NU, tapi nggak dikenal di luar NU. Ini problem. Makanya beberapa kali, iki piye iki pengajian mambu wasin iki. Gerah iki lho. Ya Pak Harto ya. Jadi beberapa kali acara-acara TV ketika kemudian cari sumber berita, saya ngelempar beberapa kiai NU untuk menjadi sumber berita. Teman-teman media, teman-teman TV bilang apa? Itu siapa Gus? Padahal di internal NU terkenal, tapi di luar nggak dikenal, apalagi di kalangan para artis. Nah, langkah yang kemudian keberanian yang saya lakukan itu memancing satu hal positif untuk orang NU, tapi di kalangan Wahabi ini ancaman. Maka saya dimusuhi. Contoh, ketika ramenya berita tentang wasiat Dorce Gamalama pengen dimakamkan secara perempuan, media nyari sumber. Yang ditanya akhirnya siapa? Gus Miftah. Gus, gimana itu? Dorce Gamalama pengen meninggal dalam keadaan perempuan, bagaimana pandangan Islam? Saya jawab, nggak bisa. Kok nggak bisa Gus? Annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Artinya apa? Kalau dia lahirnya laki-laki, ya matinya laki-laki. Perempuan, perempuan. Dorce itu lahirnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Namanya Dorce Yuliardi Ashadi. Makanya dia harus laki-laki. Wartawan tanya, emangnya beda Gus? Memakamkan laki-laki sama perempuan beda banget. Satu, sholat jenazah, isim domirnya beda. Laki-laki mati, hada perempuan hadihi. Kain kafannya lebih tebal laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan. Itulah apa perempuan, sudah mati saja masih boros tak kandani. Wong wedok guys modal lo boros. Apa mana saya urip raine ya Allah. Raimu asli toh Bun? Asli. Pernah malam-malam Bunda dandan di kamar, saya masuk nutupi rai. Kenapa Bun? Mohon maaf Bah, pupur saya ketebalan. Saya bilang santai Bun, pupurmu memang tebal, tapi yakinlah cintaku lebih tebal daripada pupurmu. Oh, no. Yo satu-satunya J. Sak mung-munge. Tenane matamu ki tenane. Kayak cangkeme rondo mesti kayak kurang ajar. Tenane kok Bun. Kamu suka sama aku ya? Tenane gitu loh. Saya kan selalu bilang, saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena ada istri saya. Jadi hati-hati. Bunda udah bilang sama saya, Abah saya siap dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Mati ya. Lah cah Banser pengen takon madu asli apa palsu, takon aku li. Ahli nih. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula. Palsu madu taruh botol, dikocak-kocak, goyang, palsu berarti ada airnya. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Digrawot raimu ada nih. Sehingga kemudian apa? Marah mereka. Loh, dulu yang jadi maraje sumber itu mereka orang-orang Wahabi. Kenapa sekarang orang NU? Kasusnya Dorjo.
Napa malah Gus bedane NU? Oh, bedane wong mati lanang wedok beda. Cara mendoakan. Wong lanang mati, Allahumma gfir lahu. Perempuan mati, Allahumma gfir laha. Lanang hu wedok ha. Banci huha. Lah, saya itu dikasih kesabaran lebih Pak sama Allah untuk ngopeni wong-wong sing ra jelas seperti itu. Kayak saya pengajian, saya bilang sama Bunda di Jakarta, saya merintis pengajian teman-teman artis yang dulu tidak tersentuh di Tower 99, Juragan 99, MS Glow. Saya bikin pengajian di situ, pinjam tempatnya. Lesti Kejora, Aurel, Nagita Slavina, dan yang paling baru idolanya Banser Cangkringan, Lucinta Luna. Katanya wayu begitu ngerangkul bus ini metungul. Sehingga kemudian apa? Saya menjadi objek sasaran bagi mereka. Tapi mau nggak mau, ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena begitu eksisnya kelompok Wahabi di medsos. Apa Banser? Oh, nguntalan di sini. Iki Banser provos wetenge aja gede-gede Fos itu loh. Banser ki aja gede-gede wetenge kaya mas-mase. Lah wetenge gede wong lanang ki bahaya. Ada penelitian di rumah sakit wong lanang wetenge gede biasanya manuke cilik. Lah ya hati-hati. Oh kayak wetenge gede as. Dibuka isine mung kaya pentil. Berarti sing cilik pentile gede goblok. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka apa? Ini wajib bagi seluruh kader dan jamaah NU memahami misi NU secara agama. Menjaga keberlangsungan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ditambahi an-nahdiyah. Saiki coba kanca-kanca pengurus nggih. Coba Anda lihat. Ustadz-ustadz yang beredar di kalangan TV sing wani terang-terangan ngaku NU sapa? Ora ono Pak kecuali Miftah. Gak ada. Takut apa? Takut gak diundang oleh orang di luar NU. Kok goblok kalau dia berpikir seperti itu? Bukankah NU itu merupakan massa terbesar di Indonesia bahkan di dunia? LSI tahun 2019 merilis berapa jumlah warga NU di Indonesia. Apa hasil surveinya? 2019 LSI mengeluarkan survei. Jumlah warga NU di Indonesia 49,5% dari seluruh orang Islam yang ada di Indonesia. Kita hitung. Indonesia jumlahnya 270 juta jiwa. 87%-nya Islam. 49,5%-nya NU. Katakanlah 87% orang Islam di Indonesia jumlahnya 250 juta. 49%-nya NU. Berarti orang NU minimal jumlahnya berapa? 120-an juta. Muhammadiyah berapa? Hanya 4,9%. Berarti apa? NU begitu besar. Coba, kenapa kemudian kita ketakutan? Ngaku NU nggak berani. Saya ketemu sama teman-teman di Jakarta, kamu kok nggak berani ngaku NU, kenapa? Aduh Gus, sensitif. Nanti kalau kita ngaku NU kita nggak diundang orang di luar NU. Nyatanya kemarin saya keliling di Sumatera Utara sama teman-teman Batak Mandailing Natal. Begitu kita datang, yang datang 3 kali lipat yang datang malam hari ini. Pada di Sumatera Utara mereka sukunya Batak. Sampai saya dikasih marga Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Lah Banser cetok margane. Si lupa hutang. Ya si lupa hutang. Artinya apa? Harus ada keberanian dan inovasi. Makanya saya pesan kepada adik-adik IPNU dan IPPNU, yuk jangan malu ngaku NU. Tunjukkan kalau kamu itu NU.
Coba hari ini isu-isunya nggak baik banget. Mohon maaf, kemarin saya protes sama ketua umum partai. Gara-gara apa? Lancang ngomong soal amplop, sowan sama kiai, katanya kalau kiainya disowani nggak dikasih amplop marah. Saya bilang, ini ngawur. Ini merendahkan martabat Kiai NU. Lah kalau nggak ada keberanian yang menjawab respon di medsos, NU cuma jadikan objek, Pak. Saya tanya, kalau ada santri sowan kiai, jamaah sowan kiai, kemudian ada salam tempel, pertanyaan saya adalah, itu permintaan kiai atau jamaahnya yang butuh untuk ngamplopi? Jamaah, sama hanya jenengan dongake Kanjeng Nabi, bukan Kanjeng Nabi yang butuh didoakan, tapi kita yang butuh mendoakan Kanjeng Nabi. Kayak kemarin pas 40 harinya almarhum almafurlah Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Demyati Kendal, yang ngaku saya sebagai anak beliau, saya bilang sama santri, malam hari ini kita mendoakan Mbah Dem, bukan Mbah Dem yang butuh didoakan, tapi kita yang membutuhkan, yang butuh untuk mendoakan Mbah Dem. Maka nyuwun sewu, Pak, saya itu dari dulu dibully, dicaci, dimaki. Kenapa saya kuat? Karena di belakang saya yang mendoakan orang-orang hebat. Mbah Dem kulayaum, malamnya beliau meninggal malam Jumat jam 1 malam 15 menit, sorenya beliau masih nonton YouTube-nya Gus Miftah. Mbah Dem itu hampir tiap hari nonton YouTube saya. Bahkan kadang-kadang Gus Alam tuh iseng, begitu nonton YouTube saya, mirsani YouTube saya diganti YouTube-nya Gus Baha. Apa? Mbah Dem bilang, ojo diganti, lah kaya Gus Baha aku wis iso, lah misuh kaya Miftah aku ra iso. Berarti apa? Misuh ki yo penting, Cok. Ada kayak gila. Nyatane nyuwun sewu, kula ngaji Khauli Mbah Wahab Hasbullah sing sambutan Pak Jokowi, Gubernur Jawa Timur, Ketua NU Jawa Timur, sambutannya Kiai Syed Agil Sirot waktu itu ketua umum, sing ngaji kula kali Kiai Mustafa Akil di ruangan Mbah Wahab Hasbullah Haul. Saya ngaji paling lama, Pak Kiai Syed 10 menit, Pak Jokowi sambutan 5 menit, terus kemudian Pak Kiai Mustamar 5 menit, Kiai Mustafa Akil 5 menit, Gus Miftah 40 menit. Belas kula ramisuh, rampung ngaji, pengasuh Pondok Tambak Beras Kiai Hasib datang kepada saya, Gus, nggih Kiai, kula gelo kalian jenengan. Lah napa Kiai? Mosok ngaji 40 menit belas ramisuh cerene. Aku yo batin danco aku. Jadi kalau istri saya ini apal, Bu. Kalau saya sedang dicaci, dimaki, dihina, belas kula niku ra tau ndelok ati. Kenapa? Banyak komentar saya dicaci nggak sakit hati, karena komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa itu loh? Orang menggawean. Nah, maka apa? Supaya NU dalam misi agama ini bisa besar, syaratnya satu, kompak. Ayo wong NU rukun. Ini yang mahal. Pak Wiratno jadi saksi. Kula gawe pondok pertama kali teng Tundan niku. Wong-wong NU niku nyangkemi kula napa? Alah Miftah ki sapa? Nasabe ra jelas, ilmune ra jelas kok gawe pondok pesantren ning Yogya. Saksi hidupnya Pak Wiratno niku mang takoni. Tapi kula nggih santai mawon, karena saya punya prinsip, nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Banyak orang yang nasabnya baik, nasibnya jelek. Pak Harto, dari dulu saya paling gak suka kalau saya harus ngomong saya adalah keturunan Mbah Muhammad Besari Ponorogo bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Raden Ratu Jekulo. Saya gak pernah mau, karena saya malu ketika ngomong mbah saya orang hebat, sementara saya bukan siapa-siapa. Saya bilang sama istri saya dulu mau dipek mantu sama kiai besar, saya gak mau. Alasan saya sederhana, kalau saya jadi besar, orang akan mengatakan lumrah Miftah kayak gede, soalnya duwe maratua gede. Umpama kula ra duwe ra iso gede, dinyek karo wong. Halah gobloke Miftah, duwe maratua gede kok mantune ra iso gede. Maka saya bilang sama istri saya mau mencari mertua sing biasa-biasa saja, bila perlu gampang tak apusi. Tak apusi oleh bojo ayu aku. Mbiyen sing nglamar bojoku wong okele, anggota DPR, lurah, polisi, kalah karo pengangguran. Ada sing dipilih karena istri saya pandangannya ke depan, Pak. Coba kalau dulu istri saya nggak milih saya, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak perempuan yang menyesali. Iya, ayu nih.
Coba kita diajarkan di dalam jurumiyah, fa'amad domatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau pengen rofa, kalau pengen terhormat, kalau pengen mulya, luhur, domah. Domah niku napa? Kempel, Pak, bersatu. Tapi kalau kita kasroh, fa'amal kasrotu fatakunu alamatan lid. Loh, radong ya ini mana nih? Kalau kita mau luhur harus domah, itu kunci dari rofa. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita pecah, NU nggak akan besar. Coba ini mendekati 2024, caleg mendadak NU, calon bupati mendadak NU. Iki Pak Harto tindak ini ramergo nyalon bupati ta iki? Umpama Pak Harto tak dukung, karena yakin Pak Harto ini orang baik untuk NU insya Allah. Saya yakin Pak Harto ini orang baik, maka saya berwasiat, tolong jangan dikubur sebelum mati. Ayo domah kita kumpul. Coba kita lihat, kenapa harus bersatu Bapak Ibu? Kita belajar dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang sekarang lagi rame gara-gara lagu Joko Tingkir. Saya ditanya, gimana Gus, apakah lagu Joko Tingkir penghinaan kepada Joko Tingkir? Saya pikir enggak. Justru gara-gara lagu itu orang sekarang kenal dengan Joko Tingkir. Tugas ulama menyampaikan siapa Joko Tingkir. Kan begitu. Kalau cuma Joko Tingkir ngombe dawet, Joko Tingkir arep ngombe dawet, kopi, teh, es teh yo ora apa-apa toh. Salahnya di mana? Kalau saya nggak ada masalah, justru kewajiban para dai, mubalek, kiai NU menyampaikan bahwa Joko Tingkir itu ulama yang kemudian menjelma sebagai Sultan Hadiwijoyo yang menjadi Raja Pajang atas bimbingan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau saya nggak ada masalah, biasa-biasa saja itu. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase mumet. Gini apa badan? Ngombe dawet karo degan daripada mumet, ayo solawatan. Lah yo ora apa-apa to. Cak galo-galo kuwi Semarang kaline butek wis kebacut sing disayang matane. Yo ora apa-apa ya Bun ya. Ibu-ibu ya beda meneh. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Ayo selawatan dhisik, selawatan dhisik. Kerja ayo. Ayo selawatan ya. Joko Tingkir disikok lagune tok wae. Sire diganti. Mau mengerti 17-an. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo siran. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jalan-jalan ke Cangkringan, daerahnya aman, bersih, terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat
melekat di dada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngombe kopi tanpa susu, kat mau ngaji ora ana tisu. Kopi cedek ana regane, ora ana tisu mergo panitiane kere. Cocok. Ya Allah. Oke cah nom-nom iki. Ipit-ipit gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Codot. Mila yen seneng ayo ndang dirabi. Rasa tabui. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. NU Cangkringan ngundang Gus Miftah, kiai ning ganteng lan ugi gagah. Ngombe susu campur terigu, kopine apa iki? Tisune kok kaya asu. Usel-uselan ya Bun ya. Cangkem. Second. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyanding. Iso nyawang ra iso nyanding. Apa meneh? Dilok apa? Aku iso kabeh aku. Padake panitia Cangkringan. Ana senapan tembak angin, pengajian rono kipas angin. Sangel. Amin dikedu. Nah, kalau napa kok nu kula nyingking Joko Tingkir? Joko Tingkir niku duwe guru namine Kanjeng Sunan Kalijaga. Masjid Demak itu kan proyeknya Kanjeng Sunan Kalijaga. Umpama dibangun kali Kanjeng Sunan Kalijaga dhewe mesti dadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga? Melibatkan semua wali untuk nyengkuyung pembangunan Masjid Demak. Pertanyaannya kenapa Kalijaga melakukan itu? Akhirnya Sultan Cirebon ngutus kayu, Sunan Cirebon saking ampel ngutus kayu, dari mana-mana ngutus kayu. Pola yang sama digunakan oleh Pak Jokowi ketika membangun ibu kota Nusantara di Kalimantan. Gubernur-gubernur disuruh membawa tanah air dari Jogja, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Tujuannya apa? Presiden menghargai kearifan lokal, the local wisdom.
Presiden pengen melibatkan semua daerah supaya memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap ibu kota negara baru. Wali Songo sing kondang sektine, kondang hebate, masyhur gawe masjid bareng-bareng. Lah kiai-kiai saiki nyuwun sewu, sing sektine diragukan, hebate diragukan, masyhurnya diragukan, karepe opo-opo dewe semua orang dianggap musuh, kompetitor, gek piye? Wah, sektimu pas-pasan, semua orang dianggap musuh, makanya kita nggak bisa besar, Pak. Kalau mau jujur-jujuran, maka saya bilang sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es, kan goblok. Luwe goblok nganggo sempak ning jobo. Sing paling goblok sapa? Awakmu. Ngerti wong goblok ngopo mau tonton. Ayo, NU niku kompak. Bahwa kemudian apa? Kalau kita mengenal di istilah anak-anak kita itu sahabat. Yang namanya sahabat itu apa? Sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Harusnya apa? Kalau ada kawan kita salah, ayo dibenerke bareng-bareng dengan cara yang baik. Kalau benar, ayo didukung. Kalau punya potensi, ayo diangkat bareng-bareng. Jangan malah dijatuhkan. Coba Anda lihat tahun 2021, Gus Miftah ceramah di gereja Jakarta Utara, trending Twitter, sak donya kondang, sampai Twitter luar negeri. Saya di luar negeri dipuji, ini tokoh toleran, sampai akhirnya saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi. Tapi Anda tahu di Indonesia, saya dicaci maki, dibully, habis-habisan. Diposting Mas Deddy Corbuzier, 2 hari ditonton 5 juta kali. Yang komentar 100.000 lebih. Miftah kafir. Saya jawab, ramasalah, sahadat meneh. Angel men. Alasan mengkafirkan saya apa? Masuk tempat ibadah agama orang lain. Lah kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, awakmu kafir kabeh, gaweane mlebu ning Prambanan, cuk. Nggih napa mboten? Kok gampang banget mengkafirkan orang? Persoalannya bukan itu, Pak. Kalau hanya gara-gara saya dibully sama kelompok Wahabi, kelompok Minhum, saya nggak ada masalah. Konco-konco dewe NU gitu, hanya gara-gara saya salah baca kitab, dihabisi. Miftah orang alim goblok maca kitab salah. Mbok, kalau kamu punya watawasobil haki, watawasobil sober, ayo kamu benerkan bareng-bareng. Begitu postingan itu salah, saya telepon Habib Lutfibah, dihapus nggih. Ojo li. Ojo. Lah pripun, Mbah? Kamu akan tahu mana orang-orang yang mau bersahabat dengan kamu yang tulus dan mana orang-orang yang punya kepentingan. Nyatanya bener, orang-orang yang baik mendukung saya, tapi kemudian orang yang punya kepentingan semuanya mencaci maki saya. Saya bilang, saya dicaci oleh kawan-kawan saya NU bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Lah kula santai mawon. Kowe iki mau ngelek-ngelek aku kaya ngopo? Ora bakal ndadekke aku cilik. Lah Gusti Allah ngersake. Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti lima manata. Lah Allah sampun paring menungso ra iso nolak. Allah nolak, Allah paring tetap menang paringe Gusti Allah. Mila santai mawon yu. Miftah dielek-elek, yo encen wis elek. Gusti Allah punya ukuran sendiri. Nyatane wong kaya Mbah Dem Kiai Sepuh murid Nabi Khidir seneng kali kula. Salah satu gurune Mbah Dem niki nyuwun sewu, mergo piyantune pun mboten wonten kula aturke. Salah satu gurune Mbah Dem sing mulang Mbah Dem kitab Ihya niku Nabi Khidir alaihissalam. Mbah Dem dereng nate ngaji, langsung dicekeli kitab kon ngaji ning ngarepe santri-santri senior. Niku sinten sing ngajari? Nabi Khidir alaihissalam. Lah kula ajeng gagah-gagahan, Miftah nasab ilmune ra jelas. Aku muridnya Mbah Dem muridnya Nabi Khidir, kan berarti aku putune Nabi Khidir. Ayo, persoalannya bukan itu. Saya pengen kemudian generasi muda ini punya role model, Pak. Ternyata jadi ustadz tuh bisa sukses, jadi wong NU ki bisa ngetop.
Tidak selama ini yang dianggap masyarakat NO itu kesannya pinggiran, kesannya di bawah, kesannya nggak bisa ngetop. Hari ini kita buktikan NO bisa jadi orang hebat. Nyatane nopo? Survei Kick Andy Metro TV. Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk, Gus Miftah. Ayo. Deddy Corbuzier kalah karo aku, Atta Halilintar kalah, apa meneh Nikita Mirzani. Kadowen, Bro. 350 truk ada gambarnya Gus Miftah di bokongnya. Sampai saya mendapatkan penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Mobil tangki Pak Harto, gambarnya Gus Miftah. Tangki sedot WC. Kuwutnya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Ayo bocah nom, kamu punya semangat. Ternyata wong NU iso ngetop, bisa diterima di kalangan selebriti. Kalau di Brotas wingi, ketemu Kiai, Gus penampilanmu aja ngono banget. Lah pripun Kiai? Ya sing biasa-biasa wae, aja terlalu mewah macem-macem. Pak Kiai, sing kula adepi kalian jenengan niku beda. Kulo ketemune konco-konco artis. Dulu saya ngaji sama teman-teman artis ibu-ibu sosialita. Begitu melihat apa yang saya pakai, mereka menghina. Maka saya punya prinsip. Kalau yang kamu pakai menyebabkan orang lain tidak menghormati dakwahmu dan Islammu, maka menggunakan barang yang mahal hukumnya wajib. Sehingga kemudian apa? Begitu penampilan saya nggak kalah sama mereka, mereka mikir, oh aku reso ngenyek karo Gus Miftah. Lebih do penampilanku aja mau padak kayak karo Mbah Mudine cangkringan. Ya beda, sarungnya ngelinting, ambune kelembak menyan, cangkeme gadulen pisan. Endi wonge iki? Mbak Mudin. Ora rawuh, ya beda, Pak. Apalagi kayak kawan-kawan kita ini yang ngurusi medsos, mesti beda, Pak. Disitulah kemudian saya mengatakan apa? Kiai NU itu kudu pede. Kaya dokter nih kalau. Pedene pripun? Kudune awake dhewe niki pede dengan menampilkan siapa kita. Wenehi plang nang ngarep pondoke. Seperti yang disampaikan Gus Bak nih, kulo setuju nih. Dokter mawon pede kok. Dokter spesialis jantung umpamane. Atas nama Pak Budi spesialis jantung. Umpamane. Dokter spesialis THT Hardo umpamane. Dokter spesialis kelamin Wiratno umpamane niku. Sehingga apa? Pasien itu ketika mau datang ke dokter sesuai dengan keluhannya. Oh, aku lara weteng, berarti makan yang dokter kono. Langsung jujuk. Aku lara jantung, rono. Sehingga kemudian apa? Gagah. Lah kiai-kiai ini kirawani. Kudune kiai ini wani gawe plang, Pak. Kiai ahli tasawuf, Kiai Said. Wah, gagah. Kiai kitab kuning, Gus Koyum. Kiai ahli tafsir, Gus Baha. Kiai ahli sejarah, Habib Lutfi. Kiai ahli maksiat, Gus Miftah. Oh, gagah, Pak. Sehingga orang pengen ngundang kiai tafsir, ya sowan Gus Baha. Pengen ngundang kiai kitab kuning, sowan Gus Koyum. Pengen belajar tasawuf, ngundang Kiai Said. Ayo, pengen ngerti babakan perlontean, Gus Miftah. Kan asik. Aku paham, Pak. Awak mau ngerti? Lonteknya pekerjaannya apa? Bakal keroto, Pak. Ngerti keroto apa? Pakan manuk, Pak. Manuknya siapa? Manukmu, Pak. Makanya mengke ibu-ibu dalu kondur bojone digoleki. Pak, punapa dalu menika panjenengan ngersake dahar kroto? Oke. Caca Banser mulih langsung bengok. Kroto, kroto. Bunda, krotonya siap? Iya. Ready matamu. Ayo, internal NU mari kita kompakkan. Misi Nahdlatul Ulama. Kula sering guyon. Wong NU niku reso kompak, sing salah niku guru TK. Gara-gara anak mlebu TK, begitu mlebu TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5.
Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau niku warnane NO. Mila wong NO niku ra iso akur, soalé napa balone mbledos. Sangel-angel. Nomor 1 misi keagamaan. Nomor 2 misi kebangsaan. Ini terkait dengan hari ini, hari kemerdekaan. Tapi memang ini misinya Nahdlatul Ulama, misi keindonesiaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, misi agama menjamin keberlangsungan amalia Ahlussunnah berjalan dengan baik tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Makanya ngomong kaya kula niki bengok-bengoknya terus-terusan. Saya pernah Pak seminar karo kanca-kanca Wahabi ning hotel. Dilokke karo Wahabi. Inilah kelemahan Kiai NU. Kalau bikin materi nggak punya PowerPoint. Kan mereka biasanya pakai PowerPoint nih ya. Nah, gambarnya ditayangke teng slide black. Lah kula mung cangkeman tok. Nah, dilokke. Kiai NU itu satu kelemahannya, nggak punya PowerPoint. Nomor 2, jarang kalau ngomong mengembalikan kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis. Beda dengan kami, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kula mau ngrungokke tok, wah iki cangkeme kok atos men ya aku. Begitu kula diwenehi kesempatan, kula ngomong. Yang pertama, kenapa Kiai NU kalau ceramah tidak pernah bawa PowerPoint? Karena saya meyakini orang yang menggunakan PowerPoint karena dia merasa dirinya nggak punya power, nggak punya poin. Wah, gagah aku. Nggak punya power, nggak punya poin. Kenapa saya nggak pakai PowerPoint? Karena saya full power, full point. Wah. Kemudian yang kedua, kenapa Kiai NU tidak pernah berteriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Karena saya meyakini, kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak seperti itu? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Ngono bae, bro. Mila pentingnya wong viral niku teng mriku niku lho, Bu. Sakniki napa? Sak ngalim-ngalime wong, lah ora viral, kuwi omongane ra dirungokke wong. Posting ning Instagram yo ora ana sing nonton. Kayak ke YouTube yo ora ana sing nonton. Tapi gobloke wong NU lah ana wong viral malah dimusuhi. Kan dancuk. Aku jadi haus. Lah ku wandel ngene iki jane degan apa kambil. Iki lho Gus, lah kok wandele kaya ngene iki lho. Iki degan apa kambil iki? Iki lah tak ombe lak silitku kreminen iki. Jan kere panitiane iki. Gerembahmu kuwi kambil kok legel ya. Wis kiyae ning ganteng sedotane pink. Angel. Alah. Apa cangkringan kira di degan apa ya aku? Korupsi ketua panitia nih. Paling wetenge gede manuke cilik. Apa yang kedua misi kebangsaan? Ayo, selawat dhisik. Ya Rasulullah, jawab. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Insyaallah donga kula mandi wong kula nembe mulih haji kok. Semua yang hadir saya doakan warga Cangkringan semoga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk haji dan umroh. Amin. Wis mati dhisik. Mila lan jenengan pengen cepet munggah kaji mang contoh amalane bojo kula. Bojo kula niku ben dina ra tau metu saka omah sing diwaca mung selawat. Sudah ada beberapa hari ini pun malam ini. Coba. Sehari jam baru jam 9 niki pun 14.000. Padahal selawatan nganti sesuk isuk. Tak keloni lho selawatan. Ayo bun kelonan. Sallallahu alaihi wasallam. Enak bun. Bojoku selawatan, aku nyanyi-nyanyi malah ning jero kamar. Tul jaina ora nudel ora pena. Nudel krasa pena sing diduduk ndangak-ndangak. Halo Bu Kapolsek.
Ana buka polsek. Sing sabar buka polsek niki zaman fitnahi polisi. Tapi moga-moga ingat, badai itu datang tidak untuk mengganggu kita, tetapi untuk membersihkan jalan kita. Lah. Hati-hati, kapolseknya wedok. Wong wedok iki nggak pernah salah. Apa meneh kapolsek. Hati-hati ini. Medeni kok. Saya kemarin ditanya pengajian, asadul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Pertanyaannya, kenapa setiap ada nafsu depannya pasti hawa? Saya jawab, iya, karena yang bikin emosi dan nafsu adalah para hawa. Hati-hati. Karena perempuan itu sifatnya adalah kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabe pink. Tengah kayak pink kayak. Sing jilbabe ijo insyaallah nggih luweh parah. Oh, kene yo ono to. Masyaallah. Ya ijo. Oh, bulura. Ya Allah lemune. Saawak kok weteng kabeh to bulura. Bersyukurlah yang punya istri gemuk. Mau keloni 30 menit sikilmu kram kabeh. Ya selawatan yo. Insyaallah bulan September Pondok Oraji ulang tahun tanggal 16, 17, 18. 16 konser Denny Caknan sama Yeni Inka dan Mbak Woro. Tanggal 17 Mujahadah. Insyaallah akan ada banyak bintang tamu termasuk kalau nggak ada halangan Mas Deddy Corbuzier. Saya akan undi 8 paket umroh. Nah, jenengan tindak sapa ngerti sing entuk awakmu yu. Engko kaya mbiyen kae tak kek umroh malah Gus kula mentahan mawon matane. Iki kepiye to iki aku? Diwene umroh njaluk mentahan. Dan goblok. Tanggal 18 saya mau bikin forum sama teman-teman Gus dari Jawa Timur, Jawa Tengah jang kula kumpul ke teng pondok kali gambusan. Ya Bun ya. Yang sehat ya Bun. Iya. Kula niku lan nyeluk bojo kula sae ning omah. Hai sae. Napa niku syaitan rajim canggung kae. Ini ada anggur, ada apel, mbak-mbaknya milih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Codot. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni sareng-sareng. Ya Rasulullah, tabu isu meneng wae kepiye bocah-bocah iki. Intro. Sing sanset Mas. Malah domblong. Angel ngacah mburi kae. Kowe sangoni ra to? Pantes ra satset. Sangoni diterima. Ora sangoni panitiane di WA. Piye karepmu? Santai wae. Insyaallah akan datang satu saat kamu akan menjadi orang hebat. Amin. Tapi ya Bu. Insyaallah sesuk aku mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh. Amin. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrohan. Keteprak. Terus Gus. Oke. Bagah layani ana. Sing cetok ngancane aku ning surga sok banser. Amin. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, bansere metu meneh. Nyuk balik meneh le. Ya lumayan panitia surga. Gue mau panitia surga panas, gue lagi pasangin ser. Ojo kaya ini cangkringan.
Kayak gini ndelan ana wong to. Ora ketok kacamata ireng kok aku. Ya Allah. Muga-muga sing sebagian nika mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian, nggih. Tak selawati aku ngadeg. Angsal kula ngadeg, Bu. Ibu-ibu lebih suka duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ya Allah tungkae yo. Menjijikan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ya wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Supaya anake gelem ndongake wong tuane, tradisine NU. Bocah cilik tak ndongake. Bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai. Ora amin iki kepiye to? Amin sing banter. Amin. Telat malaikate minggat yo. Ulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Diamin ke ya. Aja telat ya. Prok anaknya jadi apa? Kiai kok Samsudin kepiye? Oh tenan. Ana santri gaib. Niki lho gobloke wong niku. Ana wong setrum nganggo keris. Ternyata kerisnya tuku ning Shopee. Malah COD-nan goblok. Iki piye? Napa dukun niku diarani wong pinter? Soale sing mara wong goblok. Napa diarani paranormal? Soale sing mara wong abnormal. Gara-gara triknya dibongkar akhirnya sepi nyalahke wong. Saya jadi nggak laku gara-gara trik saya dibongkar. Kenapa kalau kamu selama ini kok jual penglaris? Lah iso nggawe laris dagangane wong mbok nggawe laris awakmu dhewe, Cuk. Nyatane ya ora iso. Goyane, "Mbah, aku pengen tuku nomor piro?" Lah memang dukun ki ngerti nomor sing metu piro mbok dituku dhewe. Ayo. Nggih mboten? Nggih. Saiki ana jomblo marang dukun njaluk pelet. "Mbah, aku njaluk pelet." Lah dukun iso melet. Ngopo bojone dukun elek-elek merongos-merongos? Kan berarti ndobos, Pak. Ngono dipercaya. Alah, jan. Heeh, tenan. Iya kuwi. Alah, Dede. Matamu. Samsudin. Bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan
Aja mung dolanan, ayo sregep nderek solawatan ya Rasul. Sing nomor loro misi keagamaan. Soalnya kula 9:30 kudu pindah ning Bantul. Kula ki jane pengen istirahat, kok yo ono. Mending ngaji cangkringan. Waduh. Poin matamu. Wis murah dinyang. Wis suguhane kambil. Kopine ora kental sangit. Ora ono kipas angin. Komplit pokoknya. Lah malah ngajarin mbok sing ikhlas matamu. Kiai diajari ikhlas ki lho. Iki kepiye to wong cangkringan ki? Mbok sing ikhlas. Ya Allah. Ikhlas itu seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Ya Allah. Bakal ngajinin cangkringan undang-undangnya siji. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Ikhlas. Indonesia Raya woy. Sing nomor loro, napa misi keagamaan yang merupakan amanah dari Nahdlatul Ulama? Misinya adalah menjaga dan mengawal keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Makanya NKRI harga mati. Awakmu yo biangane NKRI harga mati, tuku merah putih dinyang ya Allah. Harga mati yo ngenyang. Bapak Ibu, ada Ustadz Wahabi yang mengatakan begini. Mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Nasionalisme itu tidak ada dasarnya. Tapi lucunya apa? Begitu agresi militer Israel ke Palestina, gitu kan, bom. Untung sone elek, ora banter. Begitu Palestina dibom, cangkeme ustadze bengok-bengok. Kita harus bela Palestina dari agresi brutalnya Israel. Kula batin. Kowe wingi kon mencintai negaramu, nasionalisme katanya nggak ada dasarnya. Palestina yang bukan negaramu kamu bela-bela. Bukan berarti saya benci dengan Palestina. Saya simpati dengan Palestina. Tapi ingat, secinta-cintanya saya dengan Palestina tidak lebih besar cinta saya dibandingkan ke negara Republik Indo. Kan ngono pemahamannya. Apa ada dasarnya mencintai negara? Yo mesti ono yu. Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu masuk kota Madinah, beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Nabi Muhammad merasa dirinya lahir di tanah Arab, besar di tanah Arab, hidup di tanah Arab, bekerja di tanah Arab, berjuang di tanah Arab, mensiarkan Islam di tanah Arab, dan mohon maaf, beliau meninggal dikuburkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad mencintai Arab. Pertanyaannya, kenapa saya harus mencintai Indonesia? Saya lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, bekerja di Indonesia, mencari uang di Indonesia, berkeluarga di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan saya besok mati ditanam dan dikubur di Indonesia. Itulah alasan kenapa saya menyintai Indonesia. Clear. Kenapa hari ini Anda masih mempertanyakan? Orang-orang yang merasa dirinya paling benar, awas, hati-hati lagu musyrik. Iku apa meneh? Lah aku selawatan, ora diringi hadroh, kuwi jenenge lagu tanpa musyrik.
Begitu saya delok di Instagram saya, apa yang dimaksud lagu musyrik? Ternyata apa? Lagu Padamu Negeri. Alasannya apa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang sangat indah dan begitu menyentuh, disalah tafsirkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal ancamannya Kanjeng Nabi nopo? Man fassara al-Qur'an birra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan akalnya sendiri, siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Ini nggak nyambung. Ayat ini yang kemudian untuk menolak hormat merah putih. Kenapa? Musyrik. Tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak mau mengakui Pancasila sebagai ideologinya, malah bawa paham dari Arab, apa? Khilafah. Anda ingat hari ini Muhammad bin Salman mengeluarkan kebijakan baru. Dai ulama mubalek di Arab yang mengkampanyekan khilafah akan dipotong lehernya tanpa peradilan. Ayo cangkem wong HTI ngomong saiki, tak kekrek cangkemmu. Loh, kudu wani, Bro. Orang mau ngengahingi kowe ngomong NKRI harga mati, tapi actionmu apa untuk bangsa ini? Saya paling nggak suka kemudian orang yang kemarin bahasa Pak Jokowi ketika sidang MPR, jangan lagi ada politisasi agama, apalagi memang tidak punya kompetensi di dalamnya. Ayat niku lak murti tafsir nggih. Kula wene contoh sing paling gampang. Niki dalan, ana tabrakan, deyer. Sing delok wong telu, siji kiai, loro polisi, telu makelar. Kira-kira analisane beda apa ora? Beda, Pak. Begitu tabrakan deyer, sing delok kiai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing delok polisi, beda meneh analisane. Kalau dilihat dari cara kecelakaannya, model kecelakaannya ini diawali dari pelanggaran lampu lalu lintas. Polisi kok analisanya secara polisi apa meneh wong lantas. Kuwi engko lak Bimas, Intel, Reskrim beda meneh. Mila kula ngomong, aku bedoke Intel karo Bimas kuwi ra usah ndelok seragame, aku ngerti bedane. Minimal didelok saka watuke, kuwi beda. Intel itu watuk diempet-empet, karena nggak mau ketahuan. Jajal Bimas, nah ini Bimas nih biasanya. Ibu basicnya apa, Bu? Reskrim. Oh bahaya, mata-mata. Kalau jadi kelingan zamannya Gus Dur rapat karo kiai-kiai zaman Orde Baru, diawasi karo Intel. Gus Dur ngerti diawasi karo Intel. Akhirnya Gus Dur ngendikan, para kiai mulai sekarang kita ngomong pakai bahasa Arab. Akhirnya para kiai dan Gus Dur takallum bil lughatil arabiyyah. Intel lek mendhase iki ngomong apa? Akhirnya Intel balik ning kantor polisi takoni karo komandane. "Hei Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai?" "Aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Mumet dasi. Ayo kowe. Kasihan saat ini polisi niku kata berita hoak. Contoh, numpak motor pakai sandal jepit ditilang. Niku hoak. Itu hanya himbauan kalau naik motor jangan pakai sandal jepit, karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa jatuh lebih parah dibandingkan yang pakai sepatu. Lagian polisi niku dilak sing numpak motor mbok-mbok nganggo sandal jepit. Kalau ditilang berpotensi sandal jepitnya iso nggih napuke cangkeme polisi. Wong wedok dilawan. Wong wedok ki ratinge ngiwa menggo enengen sih. Yo ndan yo. Padiake wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink. Wong wedok dilawan. Kita ratinge ngiwa kok moro-moro ngeplang nengen gitu. Jangan wong wedok susah untuk dimengerti. Tapi nggih nyuwun sewu nggih, saya pesen kalau nggak punya kompetensi, nggak punya keahlian, ora usah melu-melu komentar, termasuk kasus polisi yang sekarang sedang berlangsung. Wis ben jari kemawon. Polisi nembak polisi ning omahe polisi, ditangkap karo polisi, diperiksa karo polisi. Sing mumet yo ndase polisi ya ta. Kowe ora usah melu-melu komentar. Biasa mawon. Buka posek mulai batin, kiai ini asu. Aman Bu, aman. Polisi, dier, lalu lintas, laka lantas. Iki diawali dari ini. Lak matane makel harus beda meneh. Dier.
ini kerusakan motor 30%. Iki motor regane 10 juta, berarti minimal masih laku 7 juta. Lho, kelompok wong-wong kuwi lho, iki makelar kabeh. Kita tidak bisa klaim terhadap kebenaran atas tafsir agama yang kita miliki. Ini merupakan awal dari pintu radikalisme. Kalau orang mengatakan begini, tafsir satu ayat menurut Allah, kuwi mesti salah. Sejak kapan Anda menjadi wakilnya Allah? Tapi lah kita basul masail umpamanya di Ansor Cangkringan. Ini menurut saya begini, walaupun tafsir kamu salah itu masih benar. Menurut kamu kok. Tapi kalau ini menurut Allah begini, sehingga apa? Kita akhirnya menjadi orang yang klaim kebenaran atas tafsir yang kita lakukan dan seolah-olah kita menjadi wakilnya Tuhan. Dari mana? Termasuk ketika dia mengatakan padamu negeri itu musyrik. Ini pemerkosaan ayat. Cara bahasa kula napa jaka sembung bawa golok nggak nyambung blok. Joko sembung makan nasi pincuk nggak nyambung. Milo belajar ngaji tenanan teng kiai NU. Hai. Ki anake sapa iki? Kayak tuyul iki. Kok sing mangkat bapaknya loro lah, kayak anak hasil sambatan nih. Ya Allah. Maka Bapak Ibu, hari ini kalau ada paham-paham baru, sebenarnya saya pengen banyak berbicara tentang persoalan radikalisme di Indonesia. Termasuk pemicunya apa? Kebencian kepada pemimpin. Maka untuk itu coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 286. Wakadali 100 berapa? Wakadalika ja'alnakum ummatan wasatan itu ayat berapa? 286 dibagi 2 133 kalau nggak salah. Wakadalika ja'alnakum ummatan wasaton. Posisi orang NU baik di dalam beragama maupun bernegara adalah wasaton. 143. Wasatiyah. Wasatiyah niku napa ya tengah-tengah. Lah niki tongkat kula simetris tengah-tengahnya teng mriki. Tegasnya apa? Tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Contoh dalam berbangsa, pemerintah benar, ya didukung. Salah, ya dikandani. Wong imam sholat mawon kudu dikritik lah salah kok. Oh pemenang imam negara. Imam negara niku mesti abot. Imam sholat loh. Saya wis diprovokasi. Mbah Mudin arep ngimami. Mbah, rasa suwe-suwe. Wis stres imame. Mila kadang-kadang imam makin stres kok imam monogiri. Allahu Akbar lali orang maca Fatihah langsung surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Ah makmum lak bengok le Jumatan. Subhanallah. Ah imamnya stres, salahku neng ndi? Dipikir kurang fasih, di fasih-fasih ke qul. Ya ayyuhal kafirun. Makmum saya banter. Subhanallah. Imamnya saya bingung iki salahku neng ndi? Fasih-fasih ke qul. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum buri imam bengok banter banget. Fatihah. Si bengok Fatihah batal mboten? Batal. Sampingnya banser malah ngandani, "Tak kena ngomong." Kuwi bantal, Sir. Sampingnya Pak Lurah malah ngomong dhewe. Untung aku ora ngomong, Dik. Wasatiyah nih tengah-tengah. Sing lucu ingin ning Jakarta. Ana kiai desa, anaknya diajak ning Jakarta, mulih rambutnya gondrong, keriting dadi lurus. Bapak imam desa, takoni anake, "Dik, kok rambutmu dadi lurus mau apake?" "Oh niki to, Pak, kula rebonding." "Rebonding ki apa?" "Diluruskan." Wah, akhirnya bapak ngimami sholat Jumat, tengok ke belakang nyusun sop. Para jamaah tolong sofnya di rebonding. Makmum mikir iki cangkeme imam ngomong apa. Mboten kerimpat sekalian, Pak. Wasatiyah niku ngeten, Bu. Apakah mengkritik pemerintah itu boleh? Ya boleh-boleh mawon kok. Tapi dengan cara. Coba kita lihat peristiwa ketika Harun Ar-Rasyid dikritik oleh ulama keras di zamannya. Jadilah ulama ana cangkeme atos, kat zaman biyen ku wis ana tak kandhani.
Ketika Harun ar-Rasyid didatangi sama ulama keras, dia mengatakan apa? Wahai khalifah, ini nasihun lak, saya ingin menasihati Anda. Famusadidun alaika, tapi sorry ya, nasihat saya keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Hei ulama cangkeme atos, rungokno. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah qad arsala man huwa khairu minka, pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan Anda, ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya sinten? Yang diutus oleh Allah yang lebih baik dibandingkan Anda, Harun dan Musa, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa? Fir'aun. Tapi apa pesan Allah kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun? Faqulalahu qaulal layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan lemah dan lembut. Pertanyaan kula ngeten, napa Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf niku luwih hina dibandingkan Fir'aun? Kok sampai kita ngomong keras dengan Jokowi dan Kiai Ma'ruf? Nggih napa mboten, Pak? Kita salah, Pak. Kepada Fir'aun saja sing ngaku Gusti Allah, sampai Fir'aun itu cangkeme ra tau sriliten. Fir'aun itu sriliten mung pisan tok. Gara-gara Fir'aun sriliten, cangkeme bengok-bengok, Allah ngutus malaikat kon dandani cangkeme Fir'aun. Malaikatnya takon, Gusti, napa kok kula kedah dandani cangkeme Fir'aun? Iya, malaikat dandanono sing rapi, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sriliten? Kan ora pantes. Mosok Gusti Allah sriliten? Niku nyuwun sewu, Harun dan Musa tidak boleh ngomong keras, Bu. Kenapa kita dengan presiden hari ini yang terbukti Indonesia jadi negara yang begitu eksis? Malaysia 10 tahun lalu lebih hebat dibandingkan Indonesia, sekarang bangkrut tak kandani. Sri Lanka bangkrut. Turki yang orang-orang Wahabi bilang ini presiden Turki Erdogan, presiden Muslim paling hebat di dunia, sekarang Turki bangkrut. Indonesia gagah. Kita kurang apa dengan pemerintah ini? Turki bangkrut, Malaysia bangkrut, Indonesia kurang nopo? Ono Covid diwenehi BLT. Lucune wong cangkringan, BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, untuk pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya aku usul ke Pak Jokowi, Pak Jokowi gawe BLT meneh. Kanggo sinten Gus? Kanggo wong edan. Apa wong cangkringan kira-kira ngaku edan aku ngono. Kita berada di satu negara yang luar biasa. Ini semuanya atas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Milo monggo dijogo bareng-bareng, insya Allah lah umate rukun, wargane rukun, rezekine bakal teko. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian rampung. Enggak. Masuk ya.